Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Bang Aldi kita, seorang pemuda yang bisa dikatakan bisa berpikir untuk masa depan di daerah maupun di desanya. Langsung aja kali ya, Bang Aldi. Oke, Perkenalkan dirinya dulu, Bang Aldi. oke kawan-kawan. Kenalkan, nama saya Aldi Wanandi, asal saya dari Sepandak. Dan saya juga sudah lama meninggalkan desa atau kurang aktif lagi dengan desa saya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman untuk kawan-kawan, terutamanya untuk pemuda yang bisa, insya Allah, bisa mengikuti atau memajukan desanya sendiri masing-masing. Mantap. Jadi gini Bang Aldi ya. Ya. Saya ingin ada beberapa pertanyaan nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana seharusnya pemuda yang ada di desa, apa yang harus pemuda lakukan di desa, ya seperti itulah Bang Aldi. Jadi tanggapan Bang Aldi ini bagaimana tentang apa yang harus dilakukan oleh pemuda di desa, karena pemuda ini ya salah satu objek yang sangat bagus untuk desa ke depannya. Jadi bagaimana tanggapan Bang Aldi? Menurut saya, sebagai, terutama saya masih dalam anggota pemuda, saya memberikan sedikit masukan untuk kawan-kawan, terutama yang sedang menonton channel ini. Untuk pemuda, kita harus memiliki pola pikir yang sangat luas, Ya, betul. dan kita harus juga melakukan aktivitas yang terutama yang positif untuk desa maupun dusunnya. Jadi pemuda itu harus meluangkan sedikit tenaga, pola pikir, serta imajinasinya untuk memajukan desa tersebut. Oke. Jadi banyak peluang untuk kita memajukan desa, terutama desa-desa yang, mohon maaf, yang mungkin di kabupatennya atau di kotanya agak tertinggal gitu, Bang Rizky. Jadi peran pemuda ya, pandangan Bang Aldi tadi harus berpikir yang positif Ya, untuk memajukan desanya ya. ya, Jadi istilahnya pemuda itu punya peran yang sangat baik lah ya di desanya ya, ya, untuk memajukan dan untuk bersaing lah dengan desa-desa yang berada di kota maksudnya. ya. Oke. Kira-kira seperti itulah maksud dari tadi. Jadi Bang Aldi, yang kedua ini Bang Aldi, kita apa yang harus kita perbuat, maksudnya gini, apakah pemuda ini harus terjun langsung ataukah hanya sekedar melihat, apakah pemuda ini harus terjun ke lapangan langsung untuk berbuat bagaimana mengolah atau istilahnya bagaimana untuk memberikan itunya ke desa gitu, ataupun di dusunnya. Oke, baiklah. Tentu saja untuk pertama kalinya untuk kita berperan dalam memajukan desa itu tidak mudah, Rizky. Mungkin ada sedikit hambatan-hambatan, terutama orang-orang desa lah yang memandang kita ini masih muda. Masih muda, masih Ah. belum bisa berbuat Ah. yang banyak Ya, gitu itu. Padahal itu salah sebenarnya ya. Sebenarnya salah. Cuman yang benarnya pemuda itulah yang harus justru yang lebih aktif dibandingkan orang-orang terdahulu atau orang tua-tua kita, harus berperan aktif untuk memajukan desa. Mungkin orang beranggapan kita ini sebagai pemuda kurang dalam pengalaman, pengetahuan. Itu pemikiran zaman dahulu, Pak. Nah, jadi masyarakat itu belum mengerti ya apa yang udah kita timba, ilmu yang udah kita cari. Misalnya udah kita lihat desa yang maju, akan kita contohkan di desa kita ya. Pastinya butuh waktu dan butuh perjuangan untuk meyakinkan penduduk desa kita sendiri itu untuk yakin pada pemuda gitu. Jadi bahasanya kadang-kala ini pemerintah desa istilahnya menganggap
remeh lah ya. anggap remeh pemuda. Karena pengalaman belum ada. Iya. Tapi jangan salah loh, Bang Aldi. Pemuda kita ini kan istilahnya khususnya di daerah ini kan kadang banyak pemuda yang sekolahnya atau kuliahnya di kota kan. Iya, Nah, ya seperti itulah. itu kadang datang ke apa namanya? Datang ke desa, balik selesai sekolah atau kuliah itu istilahnya pemuda itu bingung ya mau berbuat karena tidak ada gerakan ataupun dorongan dari desa. Setelah itulah Ya. saya kepikiran untuk membangun sebuah, tentunya di desa saya juga ada sebuah bentuk pemuda seperti Karang Taruna gitu Pak. Tapi saya lihat ya di situ-situ aja tidak berkembang gitu Pak. Lain dengan Karang Taruna, desa-desa lain gitu. Maksud saya untuk jauh-jauh menimba ilmu ke kota lain gitu Pak. Nah, akan saya bawa ke desa saya sendiri gitu, untuk memperlihatkan di mana sih peran pemuda zaman sekarang, bukan hanya untuk mohon maaf ya, untuk yang negatif, misalnya yang mabuk, minum, Iya, itu merokok, habiskan duit orang tua kan. betul. Jadi kita ubah pola pikir masyarakat di desa itu, pemuda itu enggak gitu. Jadi bahasanya gini kawan-kawan, Ya. pemuda jangan dianggap remeh di desa walaupun itu desa tertinggal sekalipun. Ya. Karena kita tahu banyak pemuda yang di desa itu pinginnya sekolahnya di kota. Ya. Cuman kadang-kala berpikirnya orang-orang di desa, pemuda yang dari desa ini sekolah atau kuliah di kota itu berpikirnya udah negatif. Ya. Pasti itu. Kebanyakan, bukan pasti kebanyakan orang tua itu nggak setuju lah kalau anaknya sekolah jauh-jauh atau di luar kota gitu kan. Jadi ilmu pengetahuan kita juga langsung terbatas di situ ya. Cuman di lingkup wilayah kita, enggak di wilayah kota-kota besar gimana kehidupan di orang-orang kota gitu. Berarti kan bahasanya bukan karena ekonomi ya. Bukan. Berarti karena saya pemikiran orang tuanya dulu Ya. udah salah memandangnya. Udah salah. Ya. Jadi selama ini teman-teman di desa bagaimana untuk itunya Bang Aldi, untuk apa namanya pergerakannya tentang apakah aktif di Karang Taruna tadi ya? Iya. Apakah masih aktif ataupun apa sih yang diperbuatnya saat ini gitu? Saya cukup mengapresiasi kinerja para pemuda yang ada di desa saya, khususnya anggota-anggota Karang Taruna. Itu cukup berhasil lah Pak dalam menjalankan untuk memajukan desanya gitu Pak. Mulai dari skala dusun yang terkecil, lalu ke desa, kecamatan gitu Pak. Berarti banyak program-program Banyak program yang dijalankan, ya, banyak kegiatan lah ya. kegiatan gitu Pak. Kegiatan anak muda lah, seperti olahraga gitu Pak. Jadi ini harapan Bang Aldi ini gimana untuk pemuda yang ada di desa? Ya, untuk kawan-kawan yang atau pemuda yang ada di desa, jangan menyerah untuk membuktikan bahwa kita ini pemuda bukanlah hal yang buruk di mata orang tua atau di mata desa, melainkan kita harus lebih membuktikan atau lebih mempercaya diri kita supaya kita bisa memajukan desa kita sendiri dan buktikan kepada orang desa bahwa pemuda itu bisa. Oke, itu aja harapannya Mas ya. Oke, Bang Aldi, terima kasih atas kehadirannya di channel saya Simbol Tipu. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Oke ya, jangan lupa. Dah.